Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Miss Intan, dengan mata kuliah penganggaran perusahaan. Kita akan bahas chapter berikutnya setelah chapter tentang penyusunan anggaran penjualan. Chapter berikutnya, yakni kita akan membahas mengenai penyusunan anggaran produksi. Oke, sebelum kita masuk ke penyusunan anggaran produksi, kita bahas terlebih dahulu tentang struktur pasar ya. Jadi struktur pasar itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yakni adalah struktur pasar penjual dan yang kedua adalah struktur pasar pembeli. Dalam struktur pasar penjual, perusahaan yang bergerak dalam struktur pasar ini, itu kegiatan produksinya justru lebih penting dibandingkan dengan kegiatan penjualannya. Karena sebanyak apapun produk yang diproduksi oleh perusahaan ini, itu pasti akan laku dijual. Oke, yang kedua, struktur pasar yang kedua ini adalah struktur pasar pembeli, di mana kebanyakan perusahaan yang bergerak dalam struktur pasar ini itu menjadikan kegiatan produksi sebagai penunjang utamanya dari kegiatan penjualan, ya. Jadi tetap main activity-nya adalah kegiatan penjualan, sedangkan kegiatan produksi adalah sebagai penunjang utamanya. Seperti itu, sehingga kegiatan produksi dalam struktur pasar pembeli ini itu harus mempertimbangkan kegiatan penjualannya. Jadi untuk mendapatkan efisiensi di sini, berapa jumlah yang diproduksi oleh perusahaan dalam struktur pasar pembeli itu harus berdasarkan jumlah anggaran penjualannya. Seperti itu ya. Singkatnya seperti itu. Mayoritas perusahaan itu bergerak di dalam struktur pasar pembeli. Oleh karena itu kita harus memperhatikan ya, bagaimana kita menyusun anggaran terkait dengan berapa yang akan kita produksi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan definisikan apa itu anggaran produksi. Nah, produksi yang kita ketahui itu adalah proses mengolah produk ya. Sehingga di sini kita dapat definisikan anggaran produksi adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas jenis produk. Dari definisi tadi kan sudah dapat ya keyword apa saja yang diproduksi. Jadi di sini ada dua. Yang pertama adalah produk dalam proses. Apa itu produk dalam proses? Produk dalam proses adalah produk yang masih dalam tahap penyelesaian. Ya, jadi belum menjadi barang jadi gitu. Nah, di sini ada produk jadi atau produk yang siap dijual, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada penyajian sederhana dari anggaran produksi. Jadi di sini biasanya kita mulai dari penjualan. Berapa sih anggaran penjualan yang sudah kita susun sebelumnya? Di sini misalnya contohkan adalah setahun itu 1000 unit. Kemudian kalian tambahkan dengan persediaan barang jadi akhir atau produk jadi akhir. Misal ditentukan ada 40 unit, maka kalian jumlahkan adalah hasilnya produk yang siap dijual atau barang yang siap dijual. Ya, ini adalah sebesar 1040 unit. Ketika barang yang siap dijual tersebut kalian kurangkan dengan persediaan produk jadi awal, ya, maka kalian akan dapatkan produk jadi periode ini, ya, atau barang jadi yang diproduksi pada periode tersebut, seperti itu. Jadi ini contohnya adalah 1040 dikurangi dengan 60 unit persediaan produk jadi awal, barang jadi awal, maka kalian akan dapatkan total produksi barang jadinya itu adalah sebesar 980 unit. Nah, kemudian ini jika perusahaan hanya membuat produk jadi, tidak ada produk dalam proses. Tapi ketika perusahaan ada proses di mana menghasilkan produk dalam proses, maka akan ada tambahan informasi lagi, ya. Jadi di sini didapatkan barang jadi yang diproduksi pada periode tersebut itu sebanyak 980. Kalian tambahkan dengan persediaan barang dalam proses akhir sebesar 70 unit. Maka kalian akan hasilkan adalah produk dalam proses yang produk dalam proses, yakni adalah sebesar 1050 unit, seperti itu. Kemudian ketika kalian kurangkan dengan persediaan produk dalam proses awal sebesar 65 unit, maka akan kalian dapatkan sebesar
985 unit produk dalam proses yang harus diproduksi, seperti itu ya. Jadi itu adalah penyajian sederhana. Tapi kalau misalnya dalam perusahaan hanya memproduksi satu barang jadi saja, tidak ada melewati namanya produk dalam proses seperti itu, maka cukup sampai pertengahan saja ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai arti produktivitas. Nah, apa itu produktivitas? Produktivitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi produktif itu adalah artinya menghasilkan. Sedangkan produksi adalah proses atau cara mengeluarkan hasil, dan produk adalah hasil dari produksi. Nah, bagaimana cara mengukur produktivitas? Yakni adalah digunakan rumus sama dengan keluaran atau output dibagi dengan input atau masukan. Oke, kita akan coba membandingkan ilustrasi produktivitas di sini. Contohnya misalnya, sebuah perusahaan ingin membandingkan tingkat produktivitas tahun 2018 dan tahun 2019. Di sini disajikan informasi mengenai keluaran atau output atau unit yang diproduksi. Dan yang kedua ada informasi mengenai masukan atau input atau bahan baku yang digunakan. Oke. Jadi di sini tahun 2018 didapatkan outputnya sebanyak 1000 unit, sedangkan inputnya sebanyak 1 juta ton. Oke. Kemudian yang 2019 itu outputnya sebanyak 1200 unit, sedangkan bahan baku yang digunakan untuk produksi tersebut itu adalah sebanyak 1.500.000 ton. Oke. Dan sekarang kita akan cari kira-kira mana sih yang lebih produktif, lebih tinggi produktivitasnya. Mungkin kalau secara kasat mata itu kalian akan melihat bahwa tahun 2019 itu adalah yang paling produktif, karena kalian melihat angka yang paling besar dari unit yang diproduksinya. Seperti itu mungkin kan? Tapi kita perlu membandingkannya dengan berapa yang digunakan bahan bakunya atau masukannya berapa. Oke, contohnya di sini adalah dengan menggunakan rumus yang tadi ya, keluaran dibagi masukan, maka kita dapatkan tahun 2018 itu tingkat produktivitasnya adalah sebesar 0,1%. Dapat dari mana? Didapatkan dari 1000 dibagi dengan 1 juta ton. Sedangkan pada tahun 2019, tingkat produktivitasnya adalah sebesar 0,08%. Didapatkan dari 1200 dibagi dengan 1.500.000 ton. Gitu ya. Nah, artinya di sini ada penurunan produktivitas dari tahun 2015 ke tahun 2019 sebanyak 0,02%. Artinya walaupun produksi tahun 2019 meningkat sebanyak 200 unit, namun produktivitasnya justru menurun sebesar 0,2%, 0,02% seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan bahas tentang cara penyusunan anggaran produksi. Untuk caranya itu ada dibagi menjadi 4 cara. Jadi kalian boleh pilih salah satu cara dari ini ya. Kebijakan perusahaan juga boleh mengambil salah satu cara dari penyusunan ini. Nah, yang pertama adalah cara mengutamakan stabilitas produksi. Sedangkan yang kedua adalah mengutamakan stabilitas persediaan. Yang ketiga adalah gabungan antara stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Sedangkan yang keempat adalah disesuaikan dengan keperluan manajemen. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas terlebih dahulu tentang cara yang pertama, yakni adalah mengutamakan stabilitas produksi. Jadi stabilitas produksi ini maksudnya adalah jumlah produksi yang jumlah produk yang akan diproduksi itu konstan atau tetap, sementara jumlah persediaan akhirnya itu akan berfluktuasi ya atau berubah-ubah. Jadi perusahaan yang mengutamakan stabilitas produksi dalam penyusunan anggaran produksinya, maka tingkat persediaannya dibiarkan berfluktuasi dengan syarat awal dan akhir sesuai dengan rencana semula, seperti itu. Sementara di sisi lain, pola produksinya itu justru konstan atau stabil. Nah, seperti itu kiranya ikhtisar dari stabilitas produksi ya. Sekarang kita akan coba untuk membahas kasusnya, ilustrasi penyusunan anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas produksi. Oke. Di sini kita gunakan satu macam produk saja ya. Contohnya misalnya adalah perusahaan kecap asli yang hanya memproduksi satu jenis kecap dan penjualan tahun 2020 tiap triwulan dianggarkan pada triwulan 1 itu 43 dus, triwulan 2 45 dus, triwulan 3 47 dus,
sedangkan triwulan 4 adalah 47 dus. Oke. Sehingga total setahun adalah sebanyak 182 dus. Seperti itu ya. Nah, direncanakan persediaan produk jadi awal sebanyak 13 dus dan persediaan produk jadi akhir adalah sebanyak 15 dus. Oke. Nah, sekarang diminta susunlah anggaran produksi tahun 2020. Oke, tahapan untuk sebelum kita masuk ke tabel anggarannya, kita terlebih dahulu untuk menentukan terlebih dahulu jumlah produksi tiap triwulannya. Nah, dari data tersebut yang informasi tadi disajikan, maka dapat disusun anggaran produksi tiap triwulan dengan mengutamakan stabilitas produksi sebagai berikut. Oke, kita buat terlebih dahulu ringkasan selama tahun. Penjualan setahun itu berapa tadi dianggarkan? 182 dus ya. Oke, sedangkan persediaan produk jadi akhirnya adalah sebanyak 15 dus. Kalian tambahkan, maka akan kalian dapatkan adalah produk siap untuk dijual, yakni adalah sebanyak 197 dus. Sedangkan yang berikutnya kita akan kurangkan dengan persediaan produk jadi awal, sebanyak 13 dus. Oke, kalau sudah, hasilnya adalah jumlah produksi pada tahun 2020, yakni adalah sebanyak 184 dus. Oke. Jadi di sini ketika kalian sudah dapatkan jumlah produksi selama setahun, kalian tinggal bagi dengan berapa informasi yang diminta. Di sini adalah triwulan ya. Kalau triwulan berarti kan ada 4 triwulan dalam setahun, maka kalian bagi 184 dus dibagi dengan 4 triwulan. Maka kalian akan dapatkan sebanyak 46 dus per triwulannya. Jadi dapat disimpulkan di sini jumlah yang akan diproduksi tiap triwulannya kan stabil ya, itu sebanyak 46 dus, seperti itu. Oke, kalau sudah, kemudian kita siap untuk masuk ke tabel anggarannya. Nah, tahap kedua, ini adalah tabel anggarannya. Tabel anggaran bisa kalian custom sesuai dengan kebijakan perusahaan atau yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan seperti apa. Tapi di sini adalah tabel yang common ya, yang biasa digunakan seperti itu. Jadi ini ada informasi mengenai tadi ya, penjualan, persediaan akhir, produk siap dijual, dan persediaan awal dan produk yang akan diproduksi. Oke, ini ada triwulan karena di sini adalah informasi penyajian datanya adalah per triwulan. Kemudian ini ada kolom yang terakhir adalah kolom setahun. Oke, pertama kita masukkan informasi penjualan terlebih dahulu yang sudah dianggarkan. Oke, penjualan dianggarkan adalah 43 triwulan 1, 45 triwulan 2, 47 triwulan 3, dan 47 juga triwulan 4. Sehingga setahun kalian mendapatkan anggaran penjualan sebanyak 182 dus. Oke. Kemudian kalian tambahkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhir sudah diketahui belum? Sudah di akhir tahun ini. Oke ya. Jadi akhir tahun didapatkan informasi persediaan akhir yang direncanakan sebanyak 15 dus. Nah, karena akhir tahun itu sama dengan akhir triwulan 4, maka kalian harus samakan ya angkanya di sini, ya. Kalian tinggal pindahkan angkanya atau linkkan angkanya ini. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kalian masukkan informasi persediaan awal. Persediaan awal di informasi kasus tadi adalah sebanyak 13 dus, oke. Karena persediaan awal tahun itu akan menjadi juga sama dengan nilainya dengan persediaan awal triwulan 1 karena sama-sama 1 Januari 2020, seperti itu ya. Oke, kalau sudah kalian masukkan, jangan lupa kalian masukkan informasi mengenai total produksi triwulanan. Oke, sebanyak 46. Dapat dari mana? Dapat dari tahap yang pertama tadi. Oke, 46. Oke, kalau sudah, kemudian kita tinggal isi kolom-kolom yang kosong ini ya, kotak-kotak yang kosong ini. Oke, sekarang kita hitung dulu produk siap dijual dan persediaan awal dan akhir tiap triwulannya ya. Oke, kita akan hitung untuk yang produk siap jual. Kalian boleh start dari triwulan 1 atau boleh start dari triwulan 4 ya. Tinggalkan lihat informasi tanda negatif dan positif ini ya, tambah dan jumlahnya ini. Tambah dan kurangnya ini, oke. Misalnya kalau saya contohkan, saya mulai dari triwulan 1. Oke, di sini.
kita akan mencari terlebih dahulu produk siap dijual. Produk siap dijual itu kita dapatkan dari jumlah yang diproduksi triwulan 1 ditambah dengan persediaan awal, ya. Ini atau saya bisa katakan angka berapa sih yang dikurangi 13 itu hasilnya 46. Seperti itu ya. Jadi kalian dapatkan adalah 59. Seperti itu. Kemudian kita bisa hitung persediaan akhir. Persediaan akhir kalian bisa dapatkan dari produk yang sudah dijual dikurangi dengan penjualan, ya. Atau angka berapa sih ditambahkan dengan 43 itu hasilnya adalah 59. Oke, dapatnya adalah 16. Ya, itu adalah perhitungannya ya. Di sini ada informasi sudah ada bintang 1 dan bintang 2. Oke. Nah, kemudian ini triwulan 1 sudah selesai. Kemudian kalian bisa pindah ke triwulan 3. Nah, sebelumnya kita bisa pindahkan informasi persediaan akhir di triwulan 1 ini menjadi informasi persediaan awal di triwulan 2, ya. Karena kan akhir triwulan 1 itu akan menjadi awal triwulan 2, seperti itu. Kemudian kalian bisa hitung untuk produk yang siap dijual yang triwulan 2. Berapa? 62 ya. Oke, kemudian yang persediaan akhirnya adalah 62 dikurangi 45, 17. Oke, begitu seterusnya untuk yang triwulan 3 dan triwulan 4. Oke. Nah, kita cari produk siap dijualnya sebanyak 63, persediaan akhirnya adalah sebanyak 16. Oke, tinggal satu triwulan lagi, yakni triwulan 4. 16 persediaan akhir triwulan 3 akan menjadi persediaan awal triwulan 4. Kemudian kalian akan dapatkan produk siap dijual triwulan 4 adalah sebanyak 62. Oke ya. Dan jangan lupa juga untuk yang informasi di kolom setahunnya dilengkapin. Oke, itu adalah proses untuk menyusun anggaran produksi. Kita masuk ke kesimpulan. Oke, ini kesimpulannya ya. Jadi dari hasil penyusunan anggaran ya, tampak di sini bahwa produksi barang itu tetap ya pada angka 46 di setiap triwulannya seperti itu. Namun persediaan barang, terutama persediaan akhir ya, ini cenderung berfluktuasi ya. Naik tahun 2017 turun lagi seperti itu ya. Jadi ada fluktuasi di dalam persediaan akhirnya. Begitu ya. Itu adalah maksud dari cara stabilitas produksi. Oke, kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah kita mengutamakan stabilitas persediaan. Nah, kalau cara yang kedua ini itu adalah kebalikannya ya, inverse dari cara yang pertama. Cara yang pertama tadi adalah jumlah produksinya tetap. Nah, kalau cara kedua ini jumlah produksinya akan berubah-ubah seperti itu ya. Jadi stabilitas persediaan ini yang stabil justru yang persediaan akhirnya. Oke, di sini saya bacakan ya. Dengan cara mengutamakan persediaan, seharusnya rencana persediaan itu konstan atau stabil. Artinya persediaan awal sama dengan persediaan akhir dan tingkat produknya itu dibiarkan berfluktuasi. Seperti itu ya. Itu adalah ikhtisar mengenai cara mengutamakan stabilitas persediaan. Oke, kita masuk ke ilustrasi penyusunan anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas persediaan. Di sini masih dengan soal yang hampir sama dengan yang tadi ya, informasi anggaran penjualannya. Jadi contoh sini adalah perusahaan kecap asli yang hanya memproduksi satu jenis kecap, menganggarkan penjualan tahun 2020 tiap triwulannya adalah sebagai berikut. Oke, contoh ini adalah triwulan 1 itu sebanyak 43 dus, triwulan 2 45 dus, triwulan 3 47 dus, triwulan 4 adalah 47 dus, sehingga total setahunnya adalah 182 dus. Nah, informasi di sini yang disediakan lagi adalah informasi persediaan awal dan akhir yang direncanakan sama, ini adalah sebanyak 10 dus. Kemudian susunlah anggaran produksi tahun 2020 dengan menggunakan stabilitas persediaan. Oke, kita masuk ke tahap pertama. Jadi kita langsung masuk ke tabel anggaran produksinya. Oke, ini tabelnya masih sama dengan yang tadi ya, kolomnya dan barisnya. Oke, seperti biasa tahap pertama kita akan masukkan informasi penjualannya. Informasi penjualan untuk tiap triwulannya yang sudah dianggarkan ya, jadi sudah diketahui di informasi kasus. Kemudian kita masukkan persediaan awal dan akhir. Persediaan akhirnya adalah sebanyak 10 ya. Tadi ada informasi kan bahwa persediaan akhir sebanyak 10. Nah, akhir tahun itu kan 10, maka itu akan menjadi akhir triwulan 4 begitu.
Kemudian karena tadi ada prinsip prinsip persediaannya stabil, maka di sini persediaan akhirnya akan cenderung konstan sebanyak 10 dus. Kemudian kita masukkan juga informasi persediaan awal. Oke, persediaan awalnya tadi adalah 10 ya, gitu ya. Nah, persediaan awal juga akan sama terus ya. Persediaan awal triwulan 2 itu kan akan sama dengan persediaan akhir triwulan 1, sehingga kalian tinggal geser aja ya, geser, dipindahkan aja angkanya seperti itu ya. Oke, kemudian kita tinggal hitung untuk yang jumlah jumlah produk yang siap dijual dan juga jumlah produksi untuk tiap triwulannya. Oke, kita hitung ya tahap kedua kita akan hitung terlebih dahulu produk yang siap dijual. Produk yang siap dijual itu tinggal kalian jumlahkan saja penjualan ditambah dengan persediaan akhir ya. Kita jumlahkan di sini 43 tambah 10, triwulan pertama adalah 53, triwulan 2 55, triwulan 3 57, triwulan 4 adalah 57, seperti itu. Kemudian langkah ketiga kita akan hitung jumlah produk yang akan kita produksi, seperti itu. Oke, di sini kita dapatkan karena ada tanda negatif ya, jadi kita akan menghitungnya dengan cara produk yang siap dijual dikurangi dengan persediaan awal. Oke, contoh di sini 53 dikurangi 10, 43, 55 kurangi 10, 45, dan 47 dan 47. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian ini adalah cara untuk stabilitas persediaan. Terlihat lebih mudah dibandingkan dengan cara yang pertama, tapi sebenarnya dua-duanya juga mudah kok. Oke. Nah, saya simpulkan terlebih dahulu untuk yang cara kedua, yakni adalah cara stabilitas persediaan. Jadi dari hasil penyusunan anggaran dengan cara mengutamakan stabilitas persediaan, tampak bahwa persediaan awal itu sama dengan persediaan akhir tiap triwulannya, yakni adalah sebanyak 10 dus. Dan sebagai akibatnya, tingkat penjualan itu akan tingkat produksi itu akan berubah-ubah, dan ini ada akibatnya, ini adalah sama dengan penjualan ya. Jadi di sini penjualan itu sama dengan jumlah yang diproduksi, seperti itu. Oke, nah ini adalah cara yang kedua. Kita beralih ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah mengutamakan stabilitas persediaan dan stabilitas produksi, atau kita namakan sebagai cara kombinasi. Nah, cara kombinasi ini maksudnya adalah cara menyusun anggaran produksi di mana kita akan menggunakan keduanya ya, menggunakan kedua cara tersebut. Jadi beberapa periode kita akan menggunakan stabilitas persediaan, dan periode lainnya kita akan menggunakan stabilitas produksi, seperti itu. Nah, boleh seperti itu, boleh saja selama itu adalah keputusan dari manajemen dan sudah dipertimbangkan sebaik mungkin, seperti itu. Oke, kita masuk untuk yang ilustrasi penyusunan dengan cara kombinasi ini. Jadi masih dengan informasi yang sama ya, yakni adalah informasi anggaran penjualan perusahaan kecap asli tahun 2020 tiap triwulannya, yakni adalah sebagai berikut. Triwulan 1 43 dus, triwulan 2 45 dus, triwulan 3 47 dus, dan triwulan 4 adalah 47 dus. Oke, setahunnya adalah yang dianggarkan penjualannya adalah sebesar 182 dus. Kemudian dari informasi lain, yakni adalah informasi mengenai persediaan akhir ya, minimal yang ditentukan oleh perusahaan atau direncanakan oleh perusahaan adalah sebanyak 8 sampai 18 dus. Oke, itu ada range-nya. Jadi boleh di antara itu, tapi tidak boleh di luar dari range itu, seperti itu. Nah, kemudian ada informasi mengenai produk yang akan diproduksi. Itu range-nya adalah sekitar 40 sampai 60 dus tiap triwulannya. Kemudian ada informasi mengenai persediaan awal tahun yang direncanakan oleh perusahaan adalah sebanyak 10 dus, dan persediaan akhirnya adalah sebanyak 15 dus. Oke, itu adalah informasi yang disajikan. Nah, sekarang kita diminta untuk menyusun anggaran produksi tahun 2020 dengan cara kombinasi gabungan stabilitas persediaan dan stabilitas produksi. Oke, jadi di sini kita masuk ya. Untuk tahap pertama masih dengan format tampil yang seperti sebelumnya. Jadi di sini kita akan masukkan terlebih dahulu informasi anggaran penjualan seperti biasa. 43 triwulan 1, 45 triwulan 2, 47 triwulan 3, dan triwulan 4. Oke.
Kemudian kita masukkan persediaan awal. Persediaan awal adalah sebanyak, ini persediaan akhir dulu ya. Persediaan awal sebanyak 10 dus, kemudian persediaan akhir adalah 15 dus. Ini ada informasi yang sudah disajikan di kasus tadi, di mana informasi ini direncanakan oleh perusahaan. Oke, untuk yang ini kita akan menentukan persediaan akhir sebagian triwulan dan juga jumlah produksi barang itu untuk sebagian triwulannya di tahap kedua ya. Jadi misalnya saya contohkan, saya akan menggunakan stabilitas persediaan untuk triwulan 1 dan triwulan 2. Sedangkan triwulan 3 dan triwulan 4 saya akan menggunakan stabilitas produksi gitu ya. Jadi saya bisa menentukan misalnya triwulan 1 dan 2 saya gunakan cara apa, dan triwulan 3 dan 4 cara apa, seperti itu. Oke. Jadi sini saya akan gunakan ya dua cara, misalnya tadi seperti yang saya bilang, stabilitas persediaan untuk triwulan 1 dan triwulan 2. Saya akan gunakan misalnya stabilitas persediaannya adalah antara jumlah persediaan akhirnya adalah sebanyak 11 ya. 11 ini kan masih ada di antara rentang batas minimal 8 ya, dan masih di bawah batas maksimal 18. Jadi oke, seperti itu. Nah, kalau sudah saya tentukan persediaan akhir untuk yang cara stabilitas persediaan, kita tinggal jumlahkan aja. Ya. Oke, ini juga kalian boleh dipindahkan aja dulu informasi persediaan akhir triwulan 1 menjadi persediaan awal triwulan 2. Itu juga dengan persediaan akhir triwulan 2 itu akan menjadi informasi persediaan awal triwulan 3. Nah, kemudian kita tentukan angka jumlah yang akan diproduksi untuk triwulan 3 dan triwulan 4. Karena menggunakan cara stabilitas produksi, maka itu hasilnya akan sama ya. Saya contohkan di sini saya gunakan angka 49. Ya, sama ya, kedua triwulan ini saya gunakan 49. Tetap ya, produksinya tetap. Kalau triwulan 1 dan 2 tadi persediaan akhirnya yang tetap, sedangkan di sini yang triwulan 3 dan triwulan 4 itu adalah produk yang diproduksinya itu yang tetap. Oke. Nah, kemudian kalian boleh kerjakan tahap selanjutnya, yakni adalah kalian mengisi kotak-kotak yang kosong ini ya. Kita bisa mulai dari misalnya triwulan 1 di sini itu kan produk siap dijualnya 54. Dapat dari mana? Dapat dari 43 tambah 11 ya. Kemudian kalian boleh kurangkan dengan persediaan awal sebanyak 10, maka kalian akan dapatkan produk yang akan diproduksi pada triwulan 1 adalah sebanyak 43. Sedangkan selanjutnya kita bisa hitung ya untuk triwulan 2, produk yang sudah dijual adalah sebanyak 56. Sedangkan produk yang diproduksi untuk triwulan 2 adalah 45. Hasil pengurangan 56 dikurangi 11. Oke, kemudian kita bisa hitung yang triwulan 3 dan triwulan 4. Triwulan 3 itu dari mana dulu kita hitung? Oke, dari bawah sini juga boleh. Kita bisa hitung produk yang sudah dijual adalah sebanyak 60. Dari mana? Dari 49 ditambah dengan 11. Oke, jadi maka bisa kalian katakan 60 dikurangi 11 adalah 49. Kemudian kita bisa cari persediaan akhir triwulan 3 itu sebanyak berapa? Oke, 13. Oke, sip. Nah, kemudian kita selanjutnya kerjakan yang triwulan 4. Triwulan 4 ini kita cari jumlah produk yang siap dijual sebanyak 60. Di sini. Saya dari bawah sini. Persediaan akhir triwulan 3 itu akan menjadi informasi persediaan awal triwulan 4. Oke, jadi di sini 13 ya persediaan awal triwulan 4 ya. Kemudian kalian boleh tinggal hitung aja. Produk siap dijual adalah sebanyak 62. Oke. Nah, itu adalah informasi penyusun. Itu adalah cara penyusunan untuk menggunakan cara kombinasi ya, cara penyusunan anggaran produksi dengan cara kombinasi stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Nah, saya simpulkan di sini. Dari hasil penyusunan anggaran, tampak bahwa triwulan 3 dan triwulan 4 itu produksinya stabil ya, dengan tingkat produksi sebanyak 49 dus. Namun pada triwulan 1 dan triwulan 2 itu tampak bahwa persediaan akhirnya itu cenderung stabil pada tingkat persediaan akhir adalah sebanyak 11 dus dan tingkat produksi yang berfluktuasi seperti itu. Oke, kemudian cara keempat yakni adalah cara disesuaikan dengan keperluan manajemen.
Jadi untuk yang anggaran produk itu dapat juga dibuat dengan sesuai dengan keperluan manajemen ya. Jadi dalam hal ini, manajemen dapat menentukan tingkat persediaan setiap periodenya. Manajemen menentukan tingkat persediaan setiap periodenya itu didasarkan pada keinginan untuk mengatur tingkat perputaran persediaan. Jika kalian sudah mempelajarinya di dalam mata kuliah manajemen keuangan, manajemen keuangan 1 dan manajemen keuangan 2, kalian akan belajar tentang bagaimana membuat rasio keuangan atau ukuran kinerja fundamental suatu perusahaan. Jika dilihat dari rasio keuangannya, itu agar bagus itu bagaimana, seperti itu ya. Jadi misalnya kita anggarkan, kita rancangkan agar perputaran persediaannya itu tinggi, misalnya seperti itu, atau perputaran persediaannya memiliki tren yang meningkat, seperti itu ya. Jadi kalian boleh menentukan persediaan di sini. Kalian boleh menggunakan cara ini untuk menyesuaikan dengan keinginan dari manajemen. Seperti yang kalian tahu, untuk menghitung perputaran persediaan itu adalah dengan cara penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan barang jadinya. Ya, itu adalah cara yang keempat, ikhtisarnya. Kemudian kita masuk ke ilustrasinya. Jadi ilustrasi di sini saya contohkan masih dengan konsep yang sama, yaitu adalah perusahaan kecap asli yang hanya memproduksi satu jenis kecap menganggarkan penjualan tahun 2020 tiap triwulannya adalah sebagai berikut. Oke, contohnya sini adalah triwulan 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, di sini kalian dapatkan kebijakan manajemen, di mana manajemen menetapkan persediaan akhir triwulan 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah 11, 12, 13, dan 13 dus. Yaitu adalah kebijakan penetapan dari manajemen. Nah, kemudian informasi lainnya yang diketahui adalah persediaan awal tahun 2020, yakni adalah sebanyak 10 dus. Oke. Nah, yang diminta di sini sekarang adalah susunlah anggaran produksi tahun 2020 dengan menyesuaikan dengan keperluan manajemen. Oke, bagaimana cara penyusunannya? Oke, kita masuk ke tahap 1. Seperti biasa, masih dengan tabel yang format yang sama dengan yang cara sebelumnya. Kita masukkan terlebih dahulu tahap pertama adalah informasi penjualan. Informasi penjualan yang dianggarkan, kemudian kita masukkan persediaan akhir yang sudah diminta oleh perusahaan. Jadi perusahaan sudah menetapkan nih, manajemen perusahaan sudah menetapkan persediaan akhirnya berapa, kita tinggal masukkan aja ya. Karena ini sudah disetting agar perputaran persediaannya saling meningkat, seperti itu ya. Jadi kalau sudah, kemudian kalian masukkan juga persediaan awal. Persediaan awal ini juga akan menjadi sama dengan persediaan awal tahun. Kemudian tinggal kalian hubungkan ya. Misalnya persediaan akhir triwulan 1 itu akan menjadi persediaan awal triwulan 2, persediaan akhir triwulan 2 akan menjadi persediaan awal triwulan 3, seperti itu seterusnya. Dan jangan lupa untuk menambahkan juga informasi persediaan akhir tahun, karena sama dengan persediaan akhir triwulan 4. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung berapa sih produk yang siap dijual ya, dan juga kita tinggal hitung produk yang kita produksi. Oke, kita contohkan di sini adalah produk yang siap dijual untuk yang triwulan 1 itu adalah sebanyak 54, triwulan 2 adalah 57, triwulan 3 adalah 60, triwulan 4 adalah 60. Hasil dari penjumlahan penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian ketika produk siap dijual dikurangi dengan persediaan awal, maka kalian akan dapatkan produk yang siap diproduksi. Yakni di mana triwulan 1 44, triwulan 2 46, triwulan 3 48, dan triwulan 4 adalah 47. Oke. Nah, kita kemudian simpulkan. Kesimpulan di sini, dengan tingkat persediaan akhir seperti tampak pada tabel di atas, berarti manajemen menghendaki perputaran persediaan triwulan 1 itu sebanyak 3,91 kali, dan triwulan 2 3,91 kali, dan triwulan 3 adalah 3,76 kali, dan triwulan 4 adalah sebesar 3,62 kali, seperti itu. Oke, ini yang dimaksud dengan men-setting perputaran persediaan agar sesuai dengan kehendak manajemen, seperti itu ya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai cara keempat, dan itu sudah menunjukkan bahwa semua capaian pembelajaran kita di materi ini sudah tercapai. Jadi sekian untuk yang
pembahasan mengenai penyusunan anggaran produksi, kita akan lanjut untuk dengan anggaran berikutnya. Jika ada yang bertanyakan, silakan leave di kolom komentar, atau kalian juga boleh tanyakan di forum diskusi online kita. Nah, terima kasih banyak sudah menyimak, sudah perhatikan, dan sudah mengambil catatan. Dan kita ketemu lagi berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.